Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dan komen-komen dari sahabat Tarotku yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku. Bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Yang pertama dari adik-adik. Tarotku, apakah di hatinya dia tulus mencintai saya dan apakah dia juga memikirkan saya selama kami lost kontak? Terima kasih. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaannya apakah dia tulus mencintai saya dan apakah dia juga memikirkan saya selama lost kontak ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, Tanyakan dalam hati, apakah dia tulus mencintai saya? Apakah dia memikirkan saya selama kita lost kontak? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia tulus mencintai saya dan apakah dia memikirkan saya? Nah, ini dia. Kartu Three of Cups ini lebih ke arah indikasi bahwa ini ke arah jawaban tidak. Jadi sebenarnya dia nggak tulus mencintai dan bahkan dia hanya memikirkan kita sebagai alternatif pikiran. Bisa jadi kartu Three of Cups juga mengindikasikan ada hubungan lain juga yang dia jalani ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini dia tulus mencintai saya biarpun jaraknya jauh. Ingat kartu Wand dan kartu Sword lebih banyak ke arah jawaban iya. Kita lihat dalam gambar di sini. Tongkatnya ke arah kastil di sini jauh. Walaupun jaraknya jauh, dia tetap ingat, tetap tulus dan memikirkan ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Nah, kartu Tower sebenarnya memberikan suatu indikasi bahwa untuk dia hubungan yang jarak jauh ini seringkali sudah lost kontak, berarti sudah selesai. Dia nggak memikirkan dan dia lebih mengarah ke memulai suatu hubungan baru. Tapi selama dulu menjalin hubungan, dia tulus, hanya saja setelah lost kontak dianggap ini sudah selesai ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Nanti untuk teman-teman tarotku yang sudah di like videonya, yang sudah di like komennya, berarti sudah di tarotku bacakan ya. Nur Fatmawati hadir, Mas Tarotku, terima kasih. Dari Sriatun, Mas Tarotku, saya ada pertanyaan. Apakah bisa dikaruniai anak atau hamil di tahun ini? Oke, sekarang fokus ke diri ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah tahun ini saya bisa hamil atau bisa dikaruniai anak? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah tahun ini saya bisa hamil atau dikaruniai anak ya? Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, Kartu 10 won, ingat tongkat dan pedang lebih ke arah jawaban iya, bisa dikaruniai anak, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Beberapa hal ini bisa saja meliputi pola hidup, kebiasaan sehari-hari, kesehatan, hubungan dengan pasangan ini harus diperbaiki, tapi peluang punya anaknya baik ya tahun ini. Ini memilih kartu tengah, yang ini juga ke arah iya, hanya saja mungkin waktunya yang belum tahu, tapi di tahun ini hanya saja bulan keberapa ini masih belum gitu jelas, bisa jadi lewat pertengahan ya, mendekati akhir, tapi ini lebih ke arah jawaban iya. Namun tidak sekuat iya yang pertama ya. Iya yang pertama selama mau merubah diri, memperbaiki kebiasaan, perbaiki kesehatan, yang ini iya. Yang kanan juga iya, jadi 3 kartu ini indikasinya iya bisa punya anak tahun ini, sedangkan yang ini, yang paling kanan diingatkan untuk tidak terlalu lelah. Berarti kalau ini bisa nggak terlalu lelah, tahun ini ada kesempatan untuk bisa dikaruniai anak ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Dari Indah Libra, saya hadir sahabat tarotku, terima kasih. I love this channel, terima kasih udah dibacain requestnya kak, sukses selalu. Terima kasih dari Seputi Salju. Selanjutnya dari Metro Love. Kak, request dong, apa bisa benar kiriman barang dari luar negeri akan sampai minggu ini ke alamatku? Oke, fokus ke diri ya, tanyakan dalam hati. Apakah benar kiriman barang dari luar negeri akan sampai minggu ini ke alamatku? Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu, sekarang pilih satu. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah bisa sampai minggu ini?
Kartu Pentacle dan kartu Cup lebih ke arah jawaban tidak. Hanya saja kemungkinan besar di awal bulan depan ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini juga lebih ke arah tidak. Namun bisa ada bantuan. Jika ada bantuan dari seorang perempuan usia sama atau lebih muda, mungkin kirimannya bisa lebih cepat sampai. Tapi yang ini juga tidak minggu ini ya. Ini kartu paling kanan, yang ini juga tidak. Tiga-tiganya konsisten untuk ke arah tidak, karena ini masih proses pengiriman. Kita lihat ada orang yang sedang mengukir sesuatu di sini. Ini simbol dari suatu proses, jadi barangnya juga masih proses. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah dari Lisnawati. Libra, apa kabar mas? Senang bisa ikut readingannya tarotku lagi. Sukses terus ya mas, ditunggu readingan selanjutnya. Terima kasih. Kemudian dari Dwi Kris. Malam tarotku, terima kasih readingannya, semoga sukses selalu, amin. Terima kasih. Dari Sri Tuti, apa benar zaman seperti ini ada guna-guna dan pengasihan? Di zaman apapun, benernya guna-guna dan pengasihan ini sangat erat kaitannya dengan budaya, hanya saja mungkin medianya atau bentuknya yang berubah. Dari Agus Ahmad, tarotku request lagi ya, mau tahu sebenarnya dia ingin serius denganku atau tidak. Kok tiba-tiba sekarang jarang komunikasi? Dia emang lagi sibuk atau ada orang lain yang sedang difokuskannya? Oke, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, dia ingin serius denganku atau tidak? Kenapa dia tiba-tiba jarang komunikasi? Apakah dia sibuk atau ada yang lain? Oke, fokus, tanyakan dalam hati, apakah dia ingin serius denganku atau tidak? Kenapa jarang komunikasi? Apakah dia sibuk atau ada yang lain? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia serius denganku atau tidak? Kartu The Hermit sebenarnya memberikan suatu simbol bahwa bisa jadi dia serius kepada kita. Kenapa dia jarang komunikasi? Karena kartu Hermit sebenarnya memberikan simbol saat ini dia lagi ingin sendiri. Bukan berarti dia ada orang lain, hanya saja dia memang lagi menutup diri, dia ingin sendiri, dia ingin fokus mengejar sesuatu bukan seseorang ya. Dia ingin fokus mengejar sesuatu bukan seseorang. Ini yang memilih kartu tengah, apakah dia serius? Dia serius, kenapa jarang komunikasi? Kartu King of Wands, dia menoleh ke kiri, dia sedang membereskan beberapa hal yang berkaitan dengan masa lalunya. Dan ini membuat dia akhirnya jarang komunikasi sama kita, bukan karena ada orang lain juga. Ini yang paling kanan, yang ini juga dia serius. Dan yang ini bahkan dia sedang terburu-buru menyelesaikan beberapa hal dari masa lalunya. Hal masa lalu ini bisa jadi juga tidak selalu hubungan lain, bisa juga pekerjaannya. Yang pasti fokusnya saat ini dia menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan masa lalunya untuk 2 kartu ini ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Pocong nomor 1 mas, terima kasih. Anime, wow, saya lama mencari kartu tarot ini. Ada kartu tarot yang dari tahun 1491, lukisannya agak aneh tapi bagus. Ini di kartu Visconti Sforza ya. Jadi kartu Visconti Sforza dan Visconti Yale dianggap sebagai tarot tertua dalam sejarah. Kartu ini yang tarotku post ini adalah kado pernikahan keluarga Visconti dan keluarga Sforza, yaitu rekam budaya dalam 78 lukisan cat air. Ini yang menjadi cikal bakal kelahiran tarot mula-mula yang tercatat sejarah. Dari Anime teruskan, terima kasih. Dari Samsung Sams nomor 3, benar banget kata teman saya kalau saya diguna-guna sama dia. Tapi kenapa dia tinggalin saya? Apa tujuan dia guna-guna saya? Kalau akhirnya menyakiti saya? Oke, kita akan baca bersama-sama. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa dia mengguna-guna kalau dia meninggalkan dan menyakiti saya? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kenapa dia mengguna-guna kalau akhirnya dia meninggalkan dan menyakiti saya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini yang memilih kartu paling kiri. Dia mengguna-guna saya karena dia mencintai saya dan menginginkan saya bersamanya. Lalu kenapa dia meninggalkan dan menyakiti saya? Karena ada beberapa hal dari diri saya yang dia nggak suka. Tapi dia tetap mencintai saya, itu yang membuat dia tetap mengguna-guna, tapi akhirnya dia tetap meninggalkan kita ya. Dia nggak mau kita sama orang lain, dia maunya tetap suka sama dia, tapi dianya yang ke lain hati.
Dia memilih kartu tengah. Kenapa dia mengguna-guna dan meninggalkan? Karena dia memang harus pergi karena ada suatu tanggung jawab yang harus dia ambil. Bisa jadi walaupun dia mengguna-guna, dia sudah punya tanggung jawab lain, atau dia sudah punya keluarga yang harus dia pertanggungjawabkan, atau dia sudah punya hubungan lain yang dia pertanggungjawabkan. Tetapi dia tetap menyukai kita, cuma dia memang harus pergi. Ini memilih kartu paling kanan. Kenapa dia mengguna-guna saya? Yang ini karena dia ingin kita yang mendekati dia. Walaupun dia menjauh, dia tetap berharap kita mendekati dia terus. Ya. Oke, tarotku lanjutkan dari Siti Watiah. Maaf tarotku, maaf request, apakah dia akan dipenjara kembali? Oke, fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah dia akan dipenjara kembali? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah dia akan dipenjara kembali? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia akan dipenjara kembali? Kartu King of Wands, yang ini lebih ke arah jawaban iya, terkait dengan hal-hal di masa lalunya ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini tergantung apakah dia bisa merubah hidupnya atau tidak. Kartu Temperance sebenarnya selama kita tidak kehilangan tujuan hidup yang baik, ini akan aman. Tapi jika dia kehilangan tujuan hidup dan berbuat hal nggak baik lagi, ini kemungkinan dipenjaranya juga ada ya. Yang memilih paling kanan, yang ini lebih ke arah tidak, karena saat ini dia sedang memperbaiki dirinya untuk berubah lebih baik ya. Yang ini iya, yang ini ada peluang iya, yang ini ke arah tidak ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Dari Uma Munasar, Kak perbanyak dong tutorialnya, baru belajar nih. Oke, nanti tarotku akan mulai buat tutorial lagi ya. Terima kasih dari Uma Munasar kembali. Kak request hubungan cinta ke depan gimana ya? Oke, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati hubungan cintaku. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati hubungan cintaku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, hubungan cinta ke depannya seperti apa ya hubungan cintaku. Kartu The World sebenarnya memberikan indikasi waktunya melangkah ke fase yang lebih baik lagi. Jika saat ini sudah punya pasangan, berarti ke depannya bisa ke arah yang lebih serius. Jika belum, maka akan segera memiliki pasangan. Kartu The World sebenarnya kartu yang artinya baik, di mana fase lama akan berakhir menuju fase baru yang lebih baik lagi. Ini yang memilih kartu tengah. Ada tuntunan dicinta sehingga percintaannya bisa juga mengarah ke depan semakin baik. Hanya saja belajar menyampaikan perasaan, karena kartu Hermit juga memberikan satu simbol di mana seringkali merasa kesepian. Memiliki pasangan namun merasa tidak dipahami. Nah, ini belajar dikomunikasikan ya ke depannya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Ada beberapa problem yang terjadi akibat perbedaan prinsip. Jadi belajar untuk bisa saling terbuka dan menghormati prinsip satu sama lain. Kita nggak bisa paksakan apa yang menurut kita benar. Yang penting buat kita belum tentu penting buat orang lain, belum tentu penting untuk pasangan kita. Begitupun sebaliknya, yang penting buat dia belum tentu hal yang paling penting buat kita. Jadi komunikasikan, ambil titik tengah ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali dari Ahmad Rojal. File nomor 2 semoga resonate. Dari U Imin. Penyampaiannya sangat baik dan enak didengar. Apabila berkenan untuk membacakan tarotku, pertanyaannya, apakah dia juga menyukaiku? Aku sangat ragu. Atau hanya sebatas teman? Oke, terima kasih, tarotku bacakan ya. Apakah dia menyukaiku? Atau hanya sebatas teman? Oke, fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Apakah? Oke, si dia ya. Oke, sekarang fokus bayangkan si dia. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah dia juga menyukaiku? Atau hanya sebatas teman? Sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah dia juga menyukaiku? Atau hanya sebatas teman? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia juga menyukaiku atau hanya sebatas teman? Nah,
Di kartu 2 cup, sebenarnya kartu cup dan koin lebih mengarah ke arah jawaban tidak, namun di 2 cup ini sebenarnya indikasi untuk suatu komitmen. Yang ini lebih ke arah dia menyukaiku dan bahkan bisa ada komitmen untuk hubungan yang lebih serius lagi ya. Ini yang memilih kartu tengah. Nah, di 3 cup ini adalah suatu kondisi yang disebut dengan alternatif atau hubungan lain untuk dia. Dia tidak menyukaiku dan hubungan ini adalah sebatas teman karena untuk dia punya hubungan yang lain, jadi yang ini lebih ke alternatif hubungan, lebih ke sahabat atau teman ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, yang ini juga lebih ke arah tidak dan tidak ada yang perlu dibuktikan, dia sudah menunjukkan dengan jelas bahwa hubungan ini adalah sebatas teman ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Novi nomor 1 kembali, terima kasih. Like, oke, terima kasih untuk Gertrudis Senyulia. Kemudian dari Bunga Fatima, mau request apakah planning saya akhir-akhir ini dapat diwujudkan atau tidak? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, terima kasih. Tarotku bacakan ya, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah planning saya akhir-akhir ini dapat diwujudkan atau tidak? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah planning saya akhir-akhir ini dapat diwujudkan atau tidak? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, apakah planningnya bisa diwujudkan? Yang ini lebih ke arah jawaban tidak, nggak usah berpikir jauh ke depan, cukup lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang ya. Ini memilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah bisa dan harus semangat dan berani untuk mewujudkannya ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, ada beberapa pertimbangan ini yang membuat akhirnya planning nggak bisa diwujudkan ya. 2 ini lebih ke tidak, yang ini solusinya fokus lakukan yang bisa dilakukan sekarang, sedangkan yang ini solusinya beberapa hal yang mungkin kita sibuk pertimbangkan, akhirnya kita malah nggak mulai ambil langkah ya. Kalau dipikir terus malah nggak selesai. Yang ini lebih ke arah jawaban iya. Tarot lanjutkan kembali. Jika kartunya keluar dalam keadaan terbalik artinya gimana? Oke, ini tentang reverse card ya. Dalam tarot sebenarnya ada istilah yaitu reverse card atau kartu terbalik. Nah, tidak semua kartu tarot mendukung reverse card. Nanti untuk para sahabat yang baca tarot, punya kartu tarot, di dalam kotaknya biasanya itu ada buku panduan kecil. Umumnya ada buku panduan kecil berwarna putih, nanti dilihat di dalam. Kalau ada tulisan di bagian arti, ada reverse. Arti reverse itu artinya kartunya bisa dibaca terbalik. Caranya seperti apa? Jika misalkan ini two of one adalah sebuah pilihan, arti terbaliknya adalah kita bisa saja kehilangan pilihan. Namun tarotku sendiri tidak menggunakan reverse card karena sebenarnya tiap kartu punya dualitas. Tidak wajib menggunakan reverse card, tapi jika reverse card bisa membantu silakan digunakan karena nanti pada akhirnya semua kartu itu terbalik ataupun tidak, itu sebenarnya kita bisa lihat kedua arti dualitasnya ya. Nah, di sini kebetulan contohnya The Hangman. Hangman simbol sacrifice atau pengorbanan. Arti terbalik artinya kondisi yang stuck atau tidak berubah jika pengorbanan tidak dilakukan. Selanjutnya adalah dari Mawar Gacha. Mas, bagaimana cara menggunakan oracle? Apakah sama seperti tarot? Tergantung apa pertanyaan dan bebas menggunakan oracle apapun. Oracle perbedaan dengan tarot. Tarot punya pakem atau pattern di mana tarot biasanya umumnya jumlahnya 78. 22 kartu mayor, 56 kartu minor. Sedangkan di oracle jumlah kartunya lebih bebas daripada tarot karena tidak ada pakemnya, tidak ada patternnya. Perbedaannya, tarot bisa digunakan untuk membaca problem dan solusinya, sedangkan oracle ini langsung fokus ke solusinya. Oracle sendiri sebenarnya adalah julukan atau sebutan. Ini adalah budaya di Yunani kuno sana ya, di mana gadis yang masih suci mengabdi di sebuah kuil untuk menerima pertanda dari alam semesta atau pesan dari dewa-dewa. Nah, istilah ini akhirnya melahirkan kartu oracle yang banyak digunakan sekarang. Dalam oracle tidak penting problemnya apa, hanya dia langsung ke solusinya apa. Nah, membaca tarot dipadukan oracle juga bisa baik, tidak wajib dipadukan tapi bisa saling membantu ya. Wahyu Trimayukti, terima kasih sangat membantu, terima kasih. Kemudian dari HSD Tan, Kak, apakah memberi pengajaran tarot untuk pemula? Ada kelas tarot, bisa ikuti Instagram @initarotku. Di sana ada info-info mengenai kartu tarot maupun mengenai pelatihan-pelatihan yang tarotku selenggarakan ya. Dari Roy Iyoi, saya pilih nomor 1. Oke. Dari Ponijah Bang, apakah kekasih saya ini serius mencintaiku atau hanya modus? Oke, fokus bayangkan si dia.
Tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau hanya modus? Sekali lagi, apakah dia serius atau hanya modus? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia serius atau hanya modus? Kartu Emperor sebenarnya bisa memberikan indikasi bahwa dia serius ya. Kartu Emperor ini sebenarnya simbol seorang penguasa yang kuat, dimana dia mengambil keputusannya sendiri. Saat dia memutuskan berhubungan dengan saya, berarti dia mencintai saya. Ini bukan sebuah modus ya, tapi bukan berarti biarpun dia serius, dia nggak akan meninggalkan kita. Kalau kita menyakiti dia adalah simbol seorang raja, bisa saja juga dia membalas dan meninggalkan kita. Tapi yang ini dia serius ya. Nah, ini memilih kartu tengah, kartu The Devil ini sebenarnya indikasi yang kurang begitu positif. Bisa dikatakan yang ini adalah lebih ke arah modus ya. Ini adalah seperti godaan, sisi-sisi negatif, hal negatif yang lahir dalam sebuah hubungan. Jadi bisa ke arah modus ya. Yang paling kanan ini juga ke arah serius, dan bahkan untuk dia hubungan ini bisa melangkah ke arah yang lebih dekat lagi, karena ini adalah simbol keluarga ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Novi nomor 2, Alicia Gunawan. Kak Tarotku, bantu reading dong, kira-kira jodohku dekat padaku, posisinya jauh dariku, luar kota, dan bagaimana ciri-cirinya, lebih muda dari saya atau lebih tua? Oke, kita akan coba baca ya. Ciri-ciri jodohku. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, ciri-ciri jodohku. Apakah dia dari luar kota atau dari kota yang sama? Bagaimana ciri-cirinya? Apakah lebih muda atau lebih tua? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, ciri-ciri jodohku, apakah dekat atau jauh? Nah, ini kita lihat dia duduk di sini, pialanya ada di sini, jaraknya dekat, berarti dia berasal dari kota yang sama. Untuk ciri-ciri, kartu Four of Cups, karena dia di bawah angka 5, usianya sama atau lebih muda ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu The Fool sebenarnya mengindikasikan sesuatu yang sifatnya surprise atau kejutan. Kita nggak pernah tahu dia dari kota yang sama atau dari kota yang berbeda dengan kita, lebih muda atau lebih tua. Cukup nikmati saja, karena kartu The Fool mengindikasikan anggap ini sebuah surprise. Kita nggak perlu mencari tahu tentang dia, tapi lebih ke arah nikmati aja, fun, karena dia bisa saja dari kota yang dekat ataupun jauh, bisa lebih tua ataupun lebih muda ya. Dia sangat netral. Ini memilih kartu paling kanan. Dia bisa berasal dari kota yang sama. Namun secara usia, kartu The Tower sebenarnya memberikan sebuah indikasi bisa ada yang lebih tua dan bisa ada yang lebih muda, karena tidak sekali kita berjumpa jodoh yang lebih ke arah bisa lebih tua, bisa lebih muda, yang pasti dia berasal dari kota yang sama ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Trisna Susilowati ingin mendalami tarot, akhirnya nemu channel ini. Oke, terima kasih. Kita belajar bersama-sama. Dan juga bisa add Instagram @ini-tarotku ya. Di sana tarotku sering post juga, baik pembacaan ataupun info-info tentang tarot. Oke, kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.